Oke, di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih teman-teman ya tentang seputar Vespa nih teman-teman. Jadi kenalin dulu dong ke teman-teman gimana? Ya, bagi ini dah penggemar Vespa semua nih. Jangan lupa nih Bengkel Legend Saudara Vespa. Oke, tepatnya udah dicantumin di bawah sini ya. Nah, kalau Pak Be sendiri udah berapa lama nih Be ngebengkelnya? Di sini apa di mana nih? Udah semuanya dari jam terbangnya lah. Oh, jam terbangnya sih kita dari tahun 80 sampai sekarang. Gitu. Dari tahun 80 Be? Ya. Oke. Nah, kalau Pak Be sendiri itu bengkelnya khusus ngerjain mesin aja apa restorasi? Ya, kalau gitu, kalau Be? kita sih apa aja, terutama restorasi. Oh, ngerjain juga Be? Iya. Oke. Restorasi dari di rumah. Iya ya. Jadi kalau mesin di mari lah. Bengkel. Center body gitu juga Be Kalau ngerjain? center body kemungkinan kita bawa ke tempat lain. Oke. Iya, karena nggak ada tempat. Center body mereka tuh bawa ke tukang las. Nah, jadi ngerjain mesin, terus ngerjain restorasian iya, juga. Nah, sih. kalau itu biasanya biayanya berapa Be kalau Kalau apa tuh? ngerjain full dari bahan? Dari bahan restorasi Iya, betul. body aja apa mesin? Semua sampai berdiri Sampai jadi. full. Nah, Ya kurang lebih 10.000 lah. buset. Full. Kan sama aksesoris full semua. Kita pakai barang bagus. Kalau belanja ya tinggal lari kemari ke toko tinggal ngambil. Kalau belanja tinggal langsung ke Saudara Vespa. Iya. Gitu ya. Ah. Termasuk las-las sisapan juga Be ngerjain juga. Ya kalau isapan kita waktu paling agak lama, nggak bisa sehari 2 hari nggak bisa, paling nggak seminggu atau paling cepat. Jadi ownernya harus sabar ya. Ah iyalah. Soalnya gini Be, saya ada pengalaman juga tuh Iya. ngerjain pas sisapan. Ah. Jadi udah dibubut, ya kan, dilas itu, terus senter krek as dipasang. Ternyata seminggu belum jadi teman-teman. Bener Be ya? Ya tergantung kita sama tukang ubutnya gimana. Iya. Gimana itu. Dia minta di request ya, minta Iya, agak kalau sepan kita- gitu ya. Siapannya kita asal taruh bisa 1 bulan. Tergantung Iya, kita iya. ngomong sama yang ngerjain nih. Gimana bisa gak? Seminggu. Ya oke, ya udah kita kasih cash. Oke. Itu. Udah dipasang kiri kanan, perlu di engkol. Wah, bener-bener. Ya. Itu sebenarnya gini, itu Gimana, tergantung kita permintaan sama tukang bubut. Biasanya ini kita nih. Nah, ternyata mau dibikin apa? Mau dibikin enteng apa berat? Atau bikin sedang gitu. Biasanya itu permintaannya nggak ada permintaan, asal bikin isapan ya begitu resikonya. Oke. Saya begitu biasanya. Ngerjain sendiri berapa lama Be prosesnya? Semingguan nih Be, kurang lebih ya? Isapan semingguan, kurang lebih. Untuk di wilayah DKI berapa harganya Be? Ngalah sama Babe Atim ya? Kalau bikin isapan, Iya, isapan aja kita ngebubut aja 300. 300. Iya. Belum bongkar mesin ya? Ongkos bongkar lah ya, namanya spare part. Ya betul. siapin duit 2.000 lah. 2.000. Full, ganti seluruhan. Jadi kalau udah sekali bongkar tuh sil-sil harus ganti semua ya? Ganti lah, kalau nggak ganti gimana? Nah, sekarang kalau tukang bubut, kalau lahar nggak diganti, dia nggak mau. Oke. Ya harus beli krek as kiri kanan, Iya. beliin sil krek as, Kanan kiri, spare part. iya spare part, full semua. Kalau gitu mah nggak bakal mau. Oke. Tapi cuman ngerjain mesin Vespa aja apa motor-motor 2 tak lainnya gitu Be? Kalau saya sih dari dulu tuh belajarnya pun cuma Vespa doang. Vespa aja? Iya, dari dulu sampai sekarang nih. Motor 2 tak yang lain mungkin bisa, cuma nggak nguasain itu paling buat sendiri. Kalau buat kalau buat orang saya nggak bisa. Iya. Khusus. Iya, Terutama Vespa. Oke. Daripada kita ngomong bisa nggak taunya Nggak bisa. iya. Mending nggak ada. Oh, saya dari nol dari Vespa, saya nggak bisa yang lain. Mending kita begitu. Iya. Dari tahun 80-an Be ya, Iya, Vespanya. 80. Terus itu khusus Vespa yang large frame seperti Excel, Super, apa main di PTS small frame juga Be? Kalau PTS kita kadang-kadang jarang-jarang pegang. Kalau kemarin kan PTS jarang. Gitu lah, spare partnya agak susah PTS mah. Karena kita pesen dulu ini dulu kalau PTS. Lama yang lebih lama ya. Kadang-kadang gitu. Paling kita khusus mentok di Super tahun 66 aja udah. Udah paling tua itu ya? 66, 64, 65 udah sejenis dia aja. Nggak ada lain. Mungkin bisa-bisa juga, cuma waktunya itu. Waktunya balik lagi ya? Iya. Kadang orang nggak sabar kan. Waktu ini PTS itu. Udah diburu-buru ongkosnya nawar lagi. Nawar, itu udah biasa. Nggak ada mana-mana. Apalagi di barat. Iya, betul. Paling terkenal di barat tuh
paling murah. Apa juga? Iya kah? Iya, paling murah. Mau spare partnya kayak mau ongkos bongkar pasangnya kayak udah tanya dah di Barat tuh paling murah. Kenapa gitu, Ben? Kagak tahu dah. Saya nggak tahu. Oh dibanding sama selatan timur oh jauh. Jauh ya. Iya. Misal nih kalau di barat bongkar mesin aja berapa, Be? Ongkos jasanya aja. Iya, jasanya aja. Itu kita patokin kan 300. 300 itu nawar sampai 2,5. Apa 2,5? Ya, tergantung kita lihat kondisi motornya. Kita bongkar kayaknya separah mana nih. Kalau misalnya nggak terlalu parah kita kita mau kita turun misalnya 2,5. Oke. Udah itu aja. Nah, kalau di selatan sama timur berapa, Be? Pernah tahu, Be? Kalau saya mendengar dari teman-teman mah mungkin lebih mahal ya. Orang lebih saya nggak tahu masalah harga mungkin sekitar lebih dari segitu. Oke. Standar paling 302,5 lah di barat mah. Barat. Nggak ada yang sampai segitu. Intinya di barat tuh paling murah. Paling jasa murah. sama spare part-nya. Ya, jasa spare part. Oke. Terutama di bengkel kita ini. Bengkel kita ini. Iya. Nah, biasanya, Be, kalau orang di zaman sekarang ini orang beli Vespa itu buat harian atau buat hobi-hobi Ya, aja? itu tergantung dari orangnya. Kalau orangnya misalnya memang dibuat harian ada, kalau emang dibuat hobi ada. Ya zaman sekarang ini. Ada pun dibuat koleksi. Oke. Kalau koleksi pun dia beli, taruh paling pakai sekedar kumpul-kumpul. Biasanya orang beli Vespa paling buat kumpul-kumpul doang. Oke. Kalau buat harian kemungkinan jarang ya. Kemungkinan Saya pernah jarang. tahu. Hmm. Mungkin kalau anak sekolah mungkin bisa. Bisa. Orang-orang yang orang punya duit mah mungkin ya cuma buat kumpul doang. Gitu ya. Biasanya nongkrong, pakai Vespa. Untuk culture-culturean aja mungkin ya. Iya. Nongkrong baru dibawa atau buat Bawa. weekend Sabtu Minggu. Weekend, nah bisa begitu. Yang benar. Iya, iya, iya. Kalau Vespa umumnya buat weekend doang. Buat hari kerja ya nggak mungkin kayak Vespa. Ya jarang lah. Jarang tapi ada. pasti. Ada. Ya memang cuma itu doang kayak adanya. Apalagi terkenal kan Jakarta macet. Wah iya. Per satu dua gitu, Be, ya. Cepet kendor apa? Ya kabel-kabel berkendor, Ininya. bensin lah itu Betul, lah betul. ini. Kalau Vespa mesin standar Ah, itu rasanya gimana, Be? kalau mesin standar ya kita pakai standar aja. Kalau emang beda kalau misalnya kita maunya gimana standar ya standar. Kalau kita gua mau mesinnya mau dienakin nih ya paling di ball up blok-bloknya di Ball up. enteng paling seperti itu ganti ini ganti itu nah baru bisa. Porting juga termasuk ya. Porting, ya itu doang. Kalau doang. standar ya standar tergantung kita mainin gimana nih kita maunya gimana. Ya kan orang begitu. Oh gua mau ball up nih mau dientengin biar gigi segini biar panjang pak apa gimana bisa dimainin. Mau maininnya di apa giginya? Di gigi bisa, di blok up bisa biasanya. Itu harus keseluruhan. Nggak bisa asal ganti blok aja, nggak bisa. Kita harus main dari kabulator, blok. Kalau buat main napas panjang, Iya. atau main gigi, macam tergantung. Oh, plus minusnya di mana tuh, Be? Kalau misalkan main di gigi aja gitu. Main gigi aja paling biasa orang pakai gigi strada. Pakai strada. Strada itu buat napas doang panjang. Nah kalau buat main di misalnya kita mau ngedrak atau gimana paling main di blok kabulator dimainin. Oh, gitu ya. Iya, porting lah gimana ya itu doang. Ganti sehernya ininya bisa larinya buat ngedrak atau gimana. Kalau buat kita buat napas panjang atau gimana biasanya dia main gigi. Paling dia pakai Strada. Udah orang pada tahu lah kalau main gigi gituan mah Strada. Untuk gigi berarti untuk tarikan napas gitu ya. Iya. Tapi panjat top speed ya. Iya, Bener nggak topiknya gitu? panjang. Kalau Strada ya, Iya. atau yang pernah kita ngalamin, punya juga kita Strada pernah, emang napas panjang, Iya, Kak. mau tarik panjang, napas panjang nggak habis. Nah kalau di Excel, buat nanjak doang lebih bagus. Di 21 kan dia, kalau dia kan di 23 Strada, beda itu doang. Oke. Jadi menurut Pak B, kalau enak di trek lurus, Ya. mungkin Pantura Race mungkin ya. Ya. Itu lebih enaknya pakai gear punya Strada ya. Strada, Oke, Strada lain. Ya, nah kalau buat kita tanjakan, paling kita pakai gear, pakai Excel. Pakai Exo. Buat nanjak misalnya puncak apa dia nggak bakal masih nanjak. Mhm. Nah kalau pakai Strada itu paling kita maunya ngayun. Oke. Baru mau. Ada kan di halus. Di Strada.
Ayo Beh, kita makan roti dulu Beh, ngebreak Ayo, bentar ya. Kita Ngopi. dulu, ngerokok dulu. Jadi tuh kita santai, ngobrol santai temen-temen ya. Gitu. Jadi standar itu menurut Bape Vespa ya, yang sehat, enak jalannya Be ya, dari untuk nanjak, untuk top speed. Ya kalau menurut kita, pengalaman kita punya motor Vespa ya enak standaran sih. Dibanding pakai standaran. macam-macam. Gitu Kita ya, teman-teman ya. mungkin apa udah biasa standar, apa gimana gitu. Biasanya enak standar. Iya Be, saya juga ngerasain. Kalau Excel ya, kayaknya lebih enak standar. Standar. Sih. Udah jos kok. Bensin juga nggak terlalu boros sekali. Betul. Coba kita macam-macamin. Wah, serpot bensinnya aja. Betul. Vespa, ngunyah dulu. Makanya Vespa, Excel standar, tenaganya udah jos banget. Cuman main di porting dikit aja. Ya. Naikin piston lu udah nggak diapa-apain tuh gear setnya. Nggak usah, emang Betul. udah kayak gitu Excel. Iya. Untuk daily harian tuh pakai buat balap-balap di kota. Kita kan namanya di kota tuh nggak perlu yang terlalu ngebut-ngebut gimana sih, baru jalan dikit udah mau ngerem lagi di Iya. Jakarta. Merah. Iya. Mendakan jadi standar dah, top banget. Ya. Kalau standar lebih awet juga Be ya mesinnya ya. Lebih awet. Kenapa gitu Standar Be? itu? Ya awet kadang kan kita tadi macam-macamin. Emang udah ada yang gitu ya gitu. Paling misalnya kita mainin oli samping. Oh, sam ngaruh juga tuh Be. Iyalah, oleh sampingnya misalnya oleh sampingnya kita takarannya kurang, paling enggak kan mesin ada suara-suara ngelitik lah atau gimana. Itu doang. Banyak standar, paling banyak standar apa? Kapas kopling sering habis. Doang kalau standar mah aman, sebenarnya mah daripada kita macam-macamin. Betul. Kalau misalkan super Be yang masih as kecil, masih platina. Ada mitosnya ngomong kalau yang as kecil itu katanya nggak enak buat dipakai touring. Gimana tuh Be? Bener apa enggak? Ya itu tergantung yang dia bawanya. Sebenarnya as kecil tuh buat tanjakan bagus, enak. Memang kadang-kadang as kecil itu kadang rawan patah itu doang. Rawan patah di bandulnya. Bandul ya? Iya, mungkin karena ketuaan kali ya. Oh, bentar. Bandul. Bandul bagian kop, bagian magnet. Oh gitu. Ya, rawan sering patah di situ. Mungkin karena ada ketuaan bagaimana kali. Tapi yang pernah ya nggak semua as kecil tuh begitu. Tanjakan mah anak as kecil. Anak as kecil malah. Iya. Kan yang lari gede dua-duanya. Menurut kita ya, as kecil enak. Tapi top speed emang agak kurang berarti Be ya kalau. Ya standar lah top speed mah. Istilahnya lari 80 apa masih enak. Tapi Untuk- Vespa mau semana sih larinya? Iya betul. Iya kan? Ya betul, udah nanjak ngangkat tuh udah turun aja Iya. udah as kecil emang enak. Untuk nguber-nguber balap-balap mobil juga gimana tuh Be? Yang versi as kecil ya. Ya kayak sih kurang ya standar begitu aja mobil. Sebenarnya gini sih, Vespa tuh tergantung jokinya sih yang bawa. Balik lagi ya ke Iya, driver ya. kepada kitanya. Kalau kitanya berani, ya motor tuh bisa enak, bisa lari. Kalau kita bawa motor takut, ya standar segitu. Iya. Itu tergantung yang bawanya. Betul. Tapi gini Be, kalau yang pemula baru pegang super, pasti kaget Be ya. Iya. Yang standar itu. Kok nggak kencang gitu? Iya. tapi saran Mbak Be, kalau misalkan pakai yang as kecil itu perlu melakukan porting Ya blok. paling biasa gini, kalau as kecil biasanya dirobah. Untuk paling, pemula. Pemula nih paling ganti blok. Ganti blok. lubang 3. Karburator pakai 20 yang 20 Excel itu Excel. aja. Ada lain. Atau sekarang kan modelnya di platina dibikin CDI. Dirubah CDI lebih aman Udah lagi pasti. ya. Tuh, Oke. sekarang platina udah jarang. Oke. Terus sekarang misalnya as kecil nih, Ah. dibikin kanibal, dibikin as gede. Dia mau ngambil CDI-nya doang. Oke. Biar bisa masuk CD Excel CDI, mungkin ya. Excel. Padahal as kecil. As kecil. Iya, cuma diambil depannya doang. Betul. Tapi bisa Be ya, emang bener-bener Bisa. Dibubut. Kita ganti bandul buat bawa isapan, AC dibubut dibikin kecil, dalamnya doang yang dibubut.
rumah Klahre dong Rumah dibubut Klahre. tuh, dibubut ukuran as kecil. Kalau ke depannya itu pakai gede. Jadi Oh. supaya dapat bisa pakai CDI Excel. Oh, Pack. maaf ya. Berarti di as yang di Apa dekat rumah laharnya pokoknya. ya rumah laharnya itu dibubut. Ah. Kalau ke sononya mah nggak usah. Nggak usah. Dibubut semua depan belakang dirobal seperti masih mau ngambil depannya doang. Iya, iya. Tapi kalau nggak mau ribet lagi paling ganti sebelah Apanya tuh? bandulnya. Emang bisa, Be? Bisa lah, Bisa ya? bisa. Jadi yang dalam tetap dia punya super. Iya. Yang depan pakai as gede. As gede. Aja tinggal ngebubut doang dah rumah laharnya. Oke, gua baru tahu nih teman-teman. Ternyata bisa ganti sebelah. Ya. Ganti sebelah kanan aja untuk biar bisa pakai manet gede, punya Excel atau PE gitu, Be ya. Ya, ya. Cuman kalau menurut saya tuh lebih aman juga, Be ya, kalau misalkan pakai yang udah CDI. Kan dia nggak perlu repot untuk pemula kan. Iya. Oh, iya. Iya. Nang robo platina lah, Iya. inilah. Iya, benar. Dia nggak bisa nyetel platina kan Bisa, repot. Repot. Dia pakai CDI jadinya. Memang CDI itu enak, cuman kalau sekali rusak ya udah blas. Bener, Be ya? Iya. Gitu. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya kalau CDI. Iya, iya. Kadang-kadang kita ganti ini merembet kemana-mana sih, Dai. Betul. Nggak ngangkat, Ah. nggak limit. Tuh, Niatnya ganti CDI doang, nggak taunya 10 ikutan kena. ya. Sering kita begitu. Sering ya, Be ya? Ganti sepul, ternyata nggak ngangkat, nggak limit. Kita ganti air ya. Ganti ini, ganti air, semuanya kita ganti. Ya, memang bukan pasangannya kemungkinan kayak gitu. Nggak jaminan juga ganti sepul langsung jadi nggak bisa, belum tentu juga. Kadang-kadang ngeliat barangnya juga, barang apa dulu nih. Kalau barang yang biasa-biasa ya kemungkinan bisa, kan nggak tahan lama. Iya. Itu doang. Nah, untuk Vespa, Be, dari yang tahun-tahun tua sampai yang tahun muda, itu masalah krusialnya tuh di bagian mana sih, Be? Krusial apa tuh? Kerusakan. Krusial, iya, kerusakan yang paling parahnya gitu, Be. Yang pernah Babe servis. Ya kalau di Vespa itu sebenarnya penyakitnya hampir semua rata sih. Iya. Vespa itu krusial paling penyakitnya biasanya di sepat, malah pada oblak, Iya. itu doang. Nggak ada lagi kalau Vespa untuk bagian atas aja. Nah, kalau bagian atas itu pada oblak udah Vespa udah nggak normal. Gimana? Ya kalau bagian atasnya, bagian bandul kalau udah pada oblak itu nggak bakal normal motor. Bagiannya Bagian atas yang dimaksud. bandul bagian karkas. Oke. Nah, disuruh Vespa, ibarat apa jantungnya di situ. Iya. Kalau itunya udah pada oblak mana bisa normal motor. Jembur. Itu jantung sebenarnya mah, jantung di Vespa. Nggak boleh oblak, harus center betul berarti ya? Center. Karena jantungnya tuh kata Iya. Babe tadi untuk di bagian Kalau udah atas. oblak kayak udah susah nyeting ya, bagaimana nyeting orang digas juga nyembur. Iya. Nyembur gini-gini nih bandulnya tuh. Udah mah kalau udah begitu udah nggak bisa lah. Pusing tuh orang kalau nggak lu bubut. Mau setting langsam juga nggak Nggak bakal ketemu. bisa. Tuh, digasih nyembur gimana mau langsam. Jadi dia nggak ngisep, ngebuang. Betul. Itu Be ya, masalah paling krusial itu Iya. di Vespa tahun muda rata Rata begitu. hampir semua sama kalau di Vespa Oke. ya penyakit itu. Udah paling itu. Kalau udah begitu udah susah, nggak ada obatnya udah. Kalau masalah kelistrikannya Be, naik kita nih. Tadi Ya. kan kita udah bahas mesin. Ya, kelistrikan apa itu? Kelistrikannya sendiri gimana Be? Kuat, termasuk kuat apa enggak untuk standarannya penyedia? Kalau kelistrikan lebih enak motor-motor yang standaran lah, simpel. Oke. Ada kata misalnya super, ketahuan kabelnya bisa dihitung, Mm-mm. misalnya PX, itu bisa dihitung. Nah paling rumit lagi kadang Excel. Excel tuh istilahnya makan waktu kalau ke kelistrikan. Udah nyari ini, Gitu Be ya. makan waktu kalau Excel tuh. Kan kabelnya banyak. Ada buat ampere ya, ada ininya gitu. Kita nyari dulu. Kalau emang semuanya pada mati nih, ya kita nyari dulu. Karena kabelnya banyak di depan tuh semua. Oke. Yang simple itu yang platina tadi ya, balik lagi ya. Sebenarnya platina sama CDI sama aja kalau buat pengapian buat hidup ya. Ya. Kalau buat buat pengaturan lampu lebih simpel ya PX sama super. Nah kalau Excel, nah itu agak lama kita ngerjainnya, simpel juga sih. Iya. Kalau jalurnya kan sama, nggak beda, cuma pembagi doang dia mah.
Tapi tangguh emang kelistrikannya ya. Ya, Tahan lama lah. tahan lama. Paling lama, tahan lama listrikannya. Jadi karena pengapiannya itu sederhana, jadi nggak terlalu banyak ya untuk di motor zaman sekarang. Iya. Betul. Bisa dihitung kabel. Betul. Makanya dia lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kan? tahan lama. Ah. Dan ganti juga pun ya partnya dikit ya. Dikit, tuh berapa biji? Bisa hitung jari. Orang awam bisa lihat, oh begini gitu. Semakin dikit part itu semakin gampang buat benerin nama Ya. awetannya gitu Be ya. Lagi kalau Vespa itu istilahnya buat orang segala orang mau susah malah Vespa itu lebih enak. Kalau modelnya pun istilahnya terjangkau besarannya. Nggak perlu pakai barang yang orisinil apa, pakai barang lokal ya masih bisa pakai. Nah, kalau barang motor lain mana bisa. Ya dong. Iya, Nggak iya, harus iya. pakai barang ori, nggak perlu. Kalau barang ini yang penting sama masuk udah pakai bisa. Awet juga tetap ya. Awet. Motor Gokil. tuh. Gokil teman-teman. Tergantung si pemakainya gimana, bisa pakai apa kagak. Balik lagi Iya, pengemudinya. orangnya. Ya, nyaranin sama orang anak-anak kayak gitu. Iya, Tergantung iya. lo nyala lah. Gitu, kalau bisa pakai ya awet tuh motor. Kalau Vespa pengapiannya tiba-tiba berebet. Nah, cara ngeceknya gimana, Bay? Ngebrebet tuh mau sejaya apa platina. Sudah dua-duanya. Dia Kalau pas platina dulu. platina kalau dia ngebrebet, kita lihat dulu pengapiannya. Kan kalau platina kita buka nih, belakangnya. Berebetnya di dalam platina itu ada percikan api enggak. Nah kalau percikan api kemungkinan ada yang lemah. Ada dari kondensor, biasanya nih yang kita ngalamin kondensornya lemah, jadi berebet. Geret, kayak gitu. Sidai pun sama, sidai itu kemungkinan besar dari sepul lemah sama pick up. Nah kalau di platina itu kemungkinan besar dari apa kondensornya, apinya nggak putus apinya. Kondensor tuh buat apa sih, Bay? Sebenarnya? Fungsinya kondensor itu buat menahan setrum doang, penyeimbang. Iya, itu. Itu Kondensor itu buat nahan. Kalau dia nahan ya dia lemah ya nggak bisa nahan, putus apinya. Cara kerja kondensor kayak gitu. Berarti lebih kayak ke penahan arus mungkin ya? Ya, pengapian ke kuil udah. Kalau dia lemah ya nggak bisa. Oke. Berarti cek di masalah-masalah yang Babe udah sebutin tadi gitu ya? Sebutin itu tadi. Gini, Bay. Vespa itu kan kalau bukan lain dan nggak bukan, kalau misalkan mati gitu ya, itu selalu yang dikambing hitamkan itu adalah pasti businya. Ya, memang terutama memang orang pada umumnya emang kayak gitu. Jadi kita pas mati cek dulu nih businya. Terutama gitu, Bay. ya memang benar. Bukti kan kita tergantung. Iya. Bagus enggaknya. Karena kan busi pun disalahin. Ada pengapiannya dulu. Sebenarnya kalau mau cek itu api dulu nih. Apinya ada. Nah, masuk ke busi. Busi nggak ada. Ya businya mati. Businya mati. Iya. Oke. Pada umum itu. Iya. Sebenarnya mungkin di balik busi itu ada bagian part yang lain yang rusak, Bay. Sebenarnya gini. Kalau sering dia makan busi itu kemungkinan dari penyetelan, setelan ono, setelan dari kopulator, setelan platina. Kalau yang platina ya, Iya. kemungkinan nggak pas. Apa dia setelan anginnya keborosan, apa gimana, api kecil. Jadi kan busi mati. Nah kalau api gede, busi nggak mungkin mati. Oke. Kalau di platina, di motor lain sama lah. Kurang lebih sama. Iya. Jadi bukan hanya soal businya aja, walaupun spool yang rusak, wah businya ya ganti busi ya Enggak. kagak bakal normal lah. Kalah. Tetap aja ngeberebut. Gitu. Tapi kenapa Be? Kok kira-kira orang-orang tuh wah businya, padahal di belakang-belakang ada yang Ada. lainnya. Ya Kenapa mungkin gitu? bisa lah di busi hidup, cuma nggak tahan lama dia mati lagi karena apinya kecil, Iya, ya kan? betul. Makanya kalau cek busi, nah cek dulu pengapiannya, apinya normal nggak? Kalau saya ngecek sini motor mati, cek busi dulu, Iya. pengapian kuil. Oh nembak nih gede. Oke. Kalau nggak nembak gede, kita cek tuh bagian pengapiannya, apa sepul, apa platina. Nah, itu dulu kita benerin. Iya. Nah kalau di situ kita benerin, api gede nggak mungkin makanin busi. Kagak mungkin bakalan. Iya. Nah dari situ baru cek puyer, kabulator, itu berkaitan semua. Kalau Oke. sering busi mati,
Jadi keseluruhannya harus dicek semua dulu ya. Iyalah. Bisa Kagak. tuh. Ya punya begitu, sering nemuin kayak itu. Iya. 2 hari makan busnya kita cek pengapian dulu. Baru udah cek pengapian, udah ganti ini, udah cek udah normal. Apa kabulator udah kecek dah tuh dari spuyernya, anginnya. Udah normal. Oke. Kalau kita cek cuma ini dulu ini nggak bakalan bisa. Bakalan mati. Mati mulu businya. Jadi itu tipsnya teman-teman ya, jangan selalu mengamping hitamkan businya. Cek dulu tuh bagian lain-lainnya yang udah disebutin Babe tadi. Bisa jadi sebenarnya bukan businya, bisa-bisa aja diganti Ya. businya, dia hidup paling, tapi ya nggak bertahan lama gitu. Karena yang kemungkinan rusak itu bukan dari businya gitu teman-teman. Bisa jadi itu tadi tuh koilnya udah lemah, apinya kecil yang Babe Ya. bilang tadi. Jadi ganti koil dulu, baru dia bisa normal lagi gitu. Poinnya bukan businya aja, pokoknya gitu teman-teman. Nah kalau kaki-kakinya Be, sekarang kita tadi udah ngomongin mesin udah, pengapian udah, kita ngomongin kaki-kaki Be. Ya. Oke, kaki-kakinya tuh gimana Be menurut Babe? Kuat apa untuk di dalam kota aja, apa bisa semua di nanjak-nanjak? Kayak kakek itu lebih enak Vespa sih sebenarnya mah. Kalau Kakeknya lebih kuat. Oke. Daripada shockbreaker dari belakang, depan belakang. Kakeknya lebih bagus, lebih kuat. Tapi terbantu kembali kepada barangnya juga. Kakeknya. Saya shockbreaker udah lemah apa kagak? Betul, Ya kalau udah lemah mau nggak mau kan kagak enak dipakai. kagak enak. Doang kakeknya. Depan pun ngebut sama. lagi. Iya. Iya. Geser dikit biar kelihatan gitu. Jadi kuat, termasuk kuat untuk ininya Be ya. Lebih enak lah kalau dari kakeknya kalau di Vespa itu. Kalau mau lebih nyaman lagi Be di Vespa itu, kaki-kakinya digimanain lagi Be? Kalau buat standarnya boleh nyaman ya, kita gak pakai shockbreaker, kita pakai yang standaran yang gimana, pakai standaran yang biasa. Nah, terus kalau buat di super paling nggak kita perhatiin dari Asayun, Astridon, sama shockbreaker. Nah itu kalau itu bagian semua bagus, udah Nyaman banget Nyaman. ya pakaiannya ya. sama juga motor-motor Excel, PX sama, terutama shockbreakernya Asayun ke belakang, ke bagian kakian. Iya. Nah kalau misalnya bagian mesin itu terutama kita perhatiin dari sasis. Oh, jadi orang kan nyangka, oh shockbreakernya nih tiap gajul kan gelek. Iya. Rupanya apa? Karet sasisnya. Karet sasisnya. Itu perlu itu. Oke. Goyang-goyang, pikirnya kelahar, nggak taunya bisa jadi karet sasisnya. Nah makanya kadang kalau kita cek keseluruhan, oh nih motor udah ganti ini kok pas pada goyang. Iya. Kita cek aja dulu sasisnya. Oke. Nanti kayak sasisnya udah ganti cek mau baru, kalau sasisnya nggak diganti sama aja, nggak ada perubahan. Iya. Goyang. Masalahnya di karet sasis. Gitu ya. Nah, Untuk ketersediaan suku cadangnya tuh, Vespa sendiri tuh termasuk masih aman apa ada langka sih Be? sebenarnya Vespa buat Vespa sendiri ya, buku cadang tuh jangan takut nggak ada. Oke. Ada semua, dari yang termurah sampai yang termahal Vespa tuh. Karena Vespa tuh kayaknya produksi dulu, coba bukan lokal ya, buatan misalnya buatan Jawa, buat apa itu bikin dia, bikin gigi lagi, ini bikin barang-barang lokal banyak. Oh buat sendiri dalam negeri ya? Iya dalam negeri. Hebat ya. Bisa. Biar nggak punah. Jadi buat yang baru mau main Vespa, wah nanti spare partnya gimana nih? Jangan takut, bener Be ya? Jangan takut. Dulu juga pernah kita tuh tahun 2008, waduh Vespa kayak udah punah nih. Apa masih ada? Ternyata sampai sekarang Vespa tuh bukan punah, malah makin banyak, malah makin nambah. menjamur. Nah, makanya kalau Vespa tuh jangan takut nggak ada spare partnya. Oke. Tergantung kita duitnya. Lu pakai barang apa nih? Gitu. Tapi kok bisa gitu Be ya? Makin lama tuh kayaknya makin banyak gitu. Apa semua itu hasil restorasian? Apa memang ada beberapa orang tuh yang buat replika bodinya, apa ngecor sendiri rengkesnya gitu Be? Sebenarnya rengkesnya sebenarnya itu juga. Cuma biasanya bodinya Bodinya ya. Dalam bodi udah pada patah apa restorasi Restorasi. lagi, pakit lagi. Oke. Gitu. Untuk Vespa.
yang baru udah kagak ada, cuma restorasi semua, restorasi body apa. Tapi yang buat replika bodinya memang ada Be ya? Ada replika bodinya. Banyak itu. Kan harganya nggak kira-kira. Enakan beli bodi yang udah jelek ya? Ngebangun. Iya. Enakan gitu. Rekesnya memang yang itu aja Be ya? Itu aja. Nggak ada yang bikin rengkes, nggak ada. Paling itu aja rengkes, paling misalnya isapan. Kalau oke, ada tamu. Ya Bang. Oke. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Udah patah-patah pun masih bisa dilas. Iya, Vespa mah. Rengkes mah nggak ada yang bikin, ada yang ya copot-copotan lah. Misalnya pada apa dilap. Iya. Beda cerita kalau misalkan dia beli yang Polini. Wah, kalau Polini ini mungkin tuh kelas atas ya. Iya. Kita juga Polini kayak gimana kita belum tahu kayak gimana. Dan itu mungkin perlu si sono kali dibawa kemari. Produksi Be? Iya, mungkin. Iya. Ya, rengkesnya apanya? Apa bikin? Rengkes. Iya. Beda cerita kalau untuk Kita cuma bagi orang yang kelebihan duit biasanya kayak gituan. semua suku cadangnya ya dari PTS, Super masih aman-aman semua ya. Masih lah. Tahun Tahun tua apa Vespa tuh umumnya sama sih. Bisa pakai. Iya ya. Bisa pakai pakaian ya Be ya. Iya. Tapi untuk suku cadang yang menurut Babe sendiri susah tuh ada nggak Be? Ya banyak lah. Misalnya Apa contohnya? ya tonton 40-an Pak, tahun 40, tahun 58, kadang-kadang susah modelnya. Misalnya ada, kita kadang misalnya nih, kita di Isla misalnya. Ya paling kalau nggak ada yang jual, kita bikin di bubut, ada contoh. Oke. Selagi masih ada Masih ini ada ya, contoh, contohnya. bikin, Bisa bikin. samaannya. Jadi balik lagi ya, jangan takut ya. Untuk menyiasatinnya gitu Be ya. Kalau jangan nggak takut, ketemu. Vespa itu nggak ada terpat, banyak terpat tuh modelnya. Mungkin kalau di daerah kota, mungkin toko spare part agak berkurang, bengkel pun jarang, lari Iya. pinggiran, ada Cengkareng, Tangerang itu besok banyak. Buahnya. Nggak ada spare partnya bisa diakalin buat. Bisa diakalin. Yang Gitu penting ya. ada contoh, bikin seperti ini nih, bubut. Kalau mau diganti ke part Jepangan sendiri bisa Be ya substitusiannya tuh ya. Part Jepang maksudnya dari seher apa gimana? Iya dari seher. Ya, dari seher, pengapian. Bisa. Bisa ya. Seher pengapian apa? Bisa gonta-ganti punya Jepang lagi. Jadi Bisa. apa sih yang mau ditakutin gitu kan? Iya. Biasanya sekarang kan musim pada begitu anak-anak. Pakai pengapian Air King. Iya. Sama aja. Nah, CDI sama kita balik ke pengapian lagi nih. CDI sama Platina. Menurut Babe sisi positifnya itu di mana Be? Perbedaannya tuh. Positifnya? Positifnya lah kalau Platina, kalau dia misalnya udah hilang api, udah apa, kita bisa di setel. Oke. Bisa ngelain api. Nah kalau dari CDI itu orang sulit. Gitu. Makanya kita kalau jalan ini atau ini kita harus siap-siap aja. Ya itu mana pun siapa. Doang. Makanya kadang-kadang orang kalau pakai Platina buat trek jauh, paling orang pakainya Platina. Platina. Bisa style-style. Itu sisi positifnya tuh Be ya. Ya. Bisa. Untuk negatifnya gimana Be? Apa itu? Dari CDI sama Platina itu tadi. Negatifnya ya hilang api udah. Nah, Susah. Kalau Platina mah enak, setel-setel keluarin api. Kalau CDI bagaimana menyetel? betul. Ya paling ganti barang. Apa motor lo? Sampai gue sekalian cek lampu nih. Nah, ada pasien teman-teman. Ya. Lampu apa lagi? Mati. Hah? Mati. Saya mau ke Garut malam. Ntar malam. Ya. Jadi kalau untuk menurut Babe sendiri lebih enak Platina atau CDI Be? Kalau Pasti Babe gini, kalau Platina itu enaknya kita kemana-mana nggak takut. Jalan apa, orang jadi bisa bayar menolong kalau atau travel di jalan.
Nah kalau CDI, beda trek jauh. Kalau barangnya nggak orian semua, itu beresikonya mati total. CDI-nya, fullnya. Nah kalau barang masih orian, masih bawa untuk motor, itu jangan takut, masih kuat. Kadang-kadang orang kalau pakai CDI nih, dia bawa Betul. Napur, CDI, udah siap tuh. Siap. Jadi kalau travel jalan, nggak copotin ganti, jalan lagi. Sat-set dah. Enak gantinya loh, nggak repot. Rata-rata. Iya. Wah. Tips nih, Be, buat temen-temen ya yang Vespanya tenaganya kurang gitu, Be. Kalau masih asli, gimana tuh, Be? Biar tenaganya. Kalau Vespa itu buat tenaga paling kagak di seher. Oke. Poin pertama tuh. Ya, itu aja buat tenaga. Sama isapan. Oke. Kalau isapannya bagus, sehernya bagus. Motor-motor Jepangan aja mah lewat. Tenaganya lebih enak. Ganti seher gede, Ya. isapan bagus. Bagus. Udah, ngacil udah Ngacil. Vespa mah. Udah nggak ini. Porting-porting. Ya, biasa Polis. itu mah kalau Vespa udah umum di porting kayak gitu. Iya. Oke, sekarang kita bahas modifikasi nih. Kalau misalkan ada yang menyarankan, Beh, Vespa pakai karbu Jepangan yang intake-nya itu pakai intake kodok ya, bukan yang ditanam di las. Itu gimana, Beh, menurut Babe? Ya kalau menurut anak-anak udah sering pakai yang pernah kita tanya atau gimana, itu enakan entek tanam. Anteng tanam ya? Ya, cuma kan biayanya lebih gede. Nah, intek kalau yang ini bagus juga, katanya juga ada yang bilang, Bu, jangan intek kodok, intek biasa, bukan yang kodok ya. Iya. Ada yang susun. Yang susun, Ya, betul. itu lebih bagus dibanding intek kodok. Kalau intek kodok, kalau misalnya itunya bolong, karetnya udah nggak bakal bisa bener motor bos. Kekurangannya gitu doang. Kalau di intek kodok, Oke. anak orang kadang pakai intek susun, jarang intek kodok. Intek Kan apa? mah Yang ini apa yang susun? susun, Iya. bikin isapan, Bisa tetap. iya bisa. Nah kalau udah tanam udah nggak bisa, dibubut semua dipapas habis. Kalau Oh. tanam, Mau balikinnya ganti rengkes, ngelas nggak bisa, Beh? nggak bisa. Nggak Itu bisa. dibabat habis sudah. Depannya itu dipotong, Iya. dibikin ganti rengkes. Tapi gimana, Be, ngeliat aliran modifikasi yang terlalu ekstrim gitu, Be? Motong-motong rengkes. Setuju kah atau takut punah? Kalau menurut kita mah tergantung di yang pada punya motornya. Biasanya kan kalau modif kayak gitu dibuat lari, buat ngedrak gitu loh. Emang jago buat lari, kita akuin. Orang dia pakai membran sih, ya kan? Bener jago buat lari apa, kita akuin karena dia membran langsung turun masuk keluar masuk. Beda sama yang standar. Gitu loh. Memang Beda. larinya lebih enak lah. Oke. Nah, kalau untuk Babe sendiri tuh orangnya lebih suka lebih ke orian apa restorasian apa yang penting jalan lah gitu. Kalau kita mah enggak, kita mah mendingan standaran. Standaran ya? Iya, standaran lebih seneng. Standaran tapi nggak terlalu ori-ori amat gitu, Be. Iya lah. Campur-campur. Campur-campur umum. Yang penting looknya enak Ya, dilihat looknya mungkin. dilihat enak. Oke. Doang sih. Babenya sendiri pakai Vespa, Be? Untuk ininya? Pakai harian? Vespa campur-campuran. Oke, gado-gado. Gado-gado. Sekarang yang dipakai pakaiannya apa, Be? Boleh dijelasin, Be? Sekarang Vespa lagi jogrok di rumah lagi kurang sehat. Nggak dipakai sementara. Depannya jebol, belum dibubut. Gitu ya? Nah, nanti kalau duit baru kita bubut. Oke, ini pembahasan terakhir nih, teman-teman. Kita masuk ke oli samping. Bedanya oli samping murah sama yang mahal untuk kesehatan piston, jangka panjangnya itu gimana, Be? Ya, beda lah, harus samping murah sama mahal. Beda ya? Enggak, gimana? Kalau samping murah kadang-kadang makanin busi lah, inilah itu kan gitu. Kalau samping mahal beda. Ditarik enteng, enak. Perbedaannya gitu doang. Tergantung mau motornya biasanya. Biasanya kita pakai oli begini, oh motor nggak enak, pakai yang begini enak. Itu Oke, ngaruh ya? Ngaruh, tergantung kebiasaan motornya. Maunya pakai oli apa dulu nih? Kita coba kan banyak orang nyoba pakai ini, oh ternyata gue pakai oli ini enak. Udah terus saya pakai. Oke. Ada perubahan dari pembakarannya, dari businya. Itu kalau udah oli samping. Ciri menentukan enak dan nggak enaknya itu gimana, Bang? Enak gimana tuh? Buat lari. Ininya, olinya, wah cocok nih, wah nggak cocok nih.
Cocok gak cocok kayak gitu, Be? Tergantung kita buat jalannya lah, jalan kita oke-nya enak motornya. Iya. Nggak ada derat enteng, nah itu cocok. Tergantung dari takarannya juga. Oke. Takaran tuh oli. Kalau Jadi- buat di Vespa mah, Jadi ngaruh bener ya Nah, untuk iyalah. campurannya itu campurnya ngaruh. Bisa Epalup coba pakai yang lain. Belum Iya. tentu normal kayak yang pakai yang oli biasanya. ya. Rekomendasi pakai oli apa, Be? Yang harganya nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga. Ya paling Epalup tuh. Epalup. Standar orang pada pakai Epalup udah. Ada Epalup. apa Pro apa-apa itu. Tuh, tips Iya. dari babehnya ya. Itu yang paling termurah ya. Nah, paling orang pakai yang paling mahal, nah ini itu lebih enak lagi. Cuma tergantung si motornya mau nggak pakai oli mahal. Tapi ada, Be, ya, gua ketemu orang di jalan pakai oli 4 tak katanya Castrol. Gimana, Be? Itu lebih ngaco kalau menurut saya, Be. Patak buat oli mesin. Iya, buat dicampur di bensin. Dia pernah ketemu, Be, beneran. Pakai oli 4 tak lebih enak katanya. Wah, ngaco nih, saya bilang. Kotor semua dong bagian dalamnya. Iya. Beda itu. Karena orang nggak mungkin gini kali darurat bagaimana kali ya. Mungkin kali. Mungkin darurat. Oli sampai ada pakai oli patak itu lagi ada sementara. Heeh. Nggak apa-apa yang penting share-nya nggak macet atau gimana kali. Mungkin Itu darurat. Tapi darurat juga tuh bisa diganti pakai minyak goreng orang-orang nyara. Waduh. Gimana, Be? Nggak bener Setuju itu nggak? mah. Nggak bener Nggak ya? setuju kita mah. Oke. Kan panas mesin pakai minyak goreng. Kan Iya. nggak ada pelumasnya begitu doang. Oh. Ya ada rontok saya panas. Oke. Jadi lebih baik pakai darurat tuh pakai yang 4 tak sekali Mending ya? pakai oli mesin. Oke. Sama aja. Boleh, Ya boleh. paling sangit-sangit dikit nggak apa-apa lah. Yang belakang nggak kesiksa sih. Iya. Bau Pakai oli oli mesin. 4 tak kebakar. Kalau untuk ganti spare part, Be, ya, contohnya karbu atau as gitu, Be, magnet, lebih baik beli baru atau bekas tapi copotan? Kalau buat magnet-magnet misalnya kita pakai PX, Excel, kalau bisa ya biasanya orang pakai copotan. Copotan Karena barang barang. Korea, itu pasti bagus. Nah sekarang magnet baru juga nggak ada sih. Iya kan? Magnet PX nggak ada yang jual. Kecuali Excel ada magnet baru. Super juga nggak ada yang baru, adanya magnet bajai atau magnet. Biasanya orang cenderung ke copotan karena barang Korean di bawaan motor. Tapi ada, Be, satu brand yang produksi magnet Super PX itu merek kalau nggak salah ya BGM kalau nggak salah. India. Oh iya, itu produksi sono. Ya misalnya sekarang magnet misal dan motor ada, India ada, ya kan? Kalau India kalau nggak salah mereknya LML. Itu LML. dia produksi. Buat Excel ada, ya cuma dari suara pun beda Lebih lah. kasar pastinya Lebih ya? kasar. Beda itu doang. Buatan India, beda Oh. kayak bawaan. Tetap ada spare partnya. Gitu ya. Nah, ini kita udah masuk ke akhir-akhir nih. Nah, bagi pengguna baru Be, yang di Vespa gitu, lebih baik dia beli mesin bagus atau bodi bagus, Be. Ya terutama Pemula. sih, kalau pemula kalau kita lihat sih paling biasanya kita lihat dari kondisi mesinnya dulu. Oke. Ya dari mesin baru kita lari ke bodi. Biasa orang lihat bodinya mulus, bagus, mesinnya Mesinnya kena. hancur. Nah itu banyak kayak gitu. Kalau mau ini beli awal beli dari Vespa mesinnya dulu lah enak. Oke. Nyaman dipakai. Kalau bodi mah gampang. Oke. Jadi tips awalnya buat pemula tuh mainnya ke Mesin yang dulu. mesin bagus dulu. Iya. Oke. Boleh dia mah ya? Ya. Oh ya, ada pasien lagi teman-teman. Nah, Jadi cari yang mesin bagus atau body center, Be? Nah, ini pertanyaan. itu sama semua-muanya lah, mesin bagus, body center. Tapi budgetnya seadanya nih. Ya nggak bisa lah, gimana? Bodinya cuma goceng, mau barang bagus kagak ada lah. Oke. Paling nggak minimal dia punya duit 10.000. Oke, gitu ya. Baru kita bisa enak motor. Jadi lebih baik ke mesin dulu berarti Mesin. intinya gitu ya. Yang lain-lain bisa dipakai dulu, nyusul Pakai dikit-dikit dulu. ya. Kita mesin bagus, lihat bodinya center ya udah. Kalau masalah restorasi belakangan. Belakangan. Gitu ya. Nah, intinya adalah cari yang mesin dulu menurut Babe Aceng gitu ya. Kalau bodinya nggak center bisa dibawa ke tukang center, bener gitu, Be, ya. Kalau misalkan masalah mesin bisa bawa ke Babe Aceng. Ya, Cari Bapak spare Mari. part juga bisa ke saudara Vespa.
gitu. Jangan lupa Cengkareng. Jangan lupa Jalan Daan Mogot. Dan Mogot. Nomor berapa tuh, Be? KM 14. Kilometer 14. Kilometer 14. Nah, cari aja Panano tukang kopi. Panano tukang kopi. Gitu ya. Nah, terakhir, Be, pertanyaannya, Be. Vespa apa yang mudah perawatannya, nggak terlalu mahal perawatannya itu menurut Babe, versinya Vespa apa? Ya, tuh, Be? Vespa Super lah, lebih Vespa murah, Super. bandanya lebih murah. Ring Kagak- 8 ya? Iya, ring 8 lebih murah, spare partnya lebih terjangkau. Ya, harga-harga anak sekolah lah, kalau kata Oke. orang mah. Lebih simpel Lebih perawat. simpel, Part elektriknya dikit. dikit. Nah, beda kalau kita Excel dan itu beda. Oke. Oke, segitu dulu untuk ngobrol-ngobrol santai kita hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan berikan support kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di channel Akhir Manual. Gitu aja, Be. Nanti kita kapan-kapan buat part 2 nya, Be, ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih buat Babe Aceng udah nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol nih, Be. Iya, ada pasien nih ya. Ada Oke, pasien ya. closing statement, Be, buat teman-teman Vespa di luaran sana. Ngomongin tentang Vespanya, Be. Apa salam-salam buat Oh, teman-teman? salam teman-teman dah yang buat punya Vespa, jangan lupa kalau belanja di mari aja nih. Iya. Yang termurah Jakarta Barat, Saudara Vespa. Vespa. Oke. Ya, itu aja lah. Gitu aja buat teman-teman. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya.